Langsung aja, Samsung S23. Bukan yang Ultra, bukan yang Plus, tapi yang standar aja. Yang harganya starting dari 12.999.000. Apakah worth it buat lo beli? Ini worth it kalau lo ngerasa yang di atasnya itu terlalu mahal dan lo tetap pengen punya smartphone compact yang powerful. Tapi ini bukan HP untuk para gamer ya. Ya walaupun chipsetnya udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Kenapa? Kalau penasaran jawabannya apa ya sabar aja. So, selamat datang di channel nyantai dengan gua Ali dan kita sebagai tech reviewer yang kepengen roasting si S23 akhirnya kesampean nih. Memang bukan S23 Ultra, tapi bukan berarti yang S23-nya ini nggak bisa kita roasting juga. Makanya kalau kalian penasaran soal handphone ini, menurut pandangan kita kayak gimana, ya subscribe aja dulu dan tonton videonya sampai habis, oke? Anyway, handphone ini kita dapetin dari distributor ponsel ya. Jadi kalau kalian pengen beli yang mungkin harganya lebih terjangkau dan tetap dapat barang resmi juga, langsung aja cek online store-nya ya. Dan kita juga nggak ada pengaruh dari tokonya kok buat ngebagus-bagusin ini handphone. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya tetap kita sampein. Oke, jadi kita nggak usah bahas detail soal handphone ini ya. Kayaknya udah banyak juga yang bahas dan banyak yang bilang handphone ini tuh worth it buat lo upgrade atau apalah ya. Tapi sebenarnya nggak sepenuhnya worth it sih. Kalau menurut gua, kecuali statement yang di awal tadi. Karena sebenarnya banyak hal yang perlu gua consider ketika gua dan tim gua pakai handphone ini selama semingguan di kantor. Pertama dari chipsetnya yaitu Snapdragon 8 Gen 2 spesial dengan penambahan 4 Galaxy. Ini ngebuat SoC-nya tuh punya tenaga lebih daripada handphone flagship lainnya yang menggunakan chipset sejenis. Ditambah dengan adanya vapor chamber di dalamnya pula untuk mengatasi handphone dari panas ini. Ternyata spesifik handphonenya ini belum terlalu oke lah buat mengatasin suhunya untuk di kondisi pemakaian yang maksimal. Ya memang kalau kita lihat-lihat lagi dari info vapor chambernya ini emang gak gede-gede banget kayak handphone gaming punya. Tapi ya gue sebenarnya jadi agak mempertanyakan nih, untuk apa nih tuningan for Galaxy-nya ini? Ya gue sih berharap Samsung terus rolling software update-nya buat optimalin cara kerja si chipsetnya ini, yang gue pun emang dari awal khawatir nih ini bakalan kejadian cuy. Ya kita lihat aja dulu dari CPU throttling testnya. Ini agak ngeri lihatnya untuk sebuah handphone flagship. Ya gimana ya, bahkan dari permainan game Genshin Impact pun gak begitu memuaskan untuk di waktu permainan yang cukup lama. Kita udah tes main game Genshin Impact selama 30 menit di settingan rata kanan motion blur mati. Hasilnya performanya bagus banget saat suhunya masih terkontrol. Namun ketika suhunya menyentuh di atas 41 derajat atau maksimumnya itu sampai di 45 derajat Celcius ya, FPS bisa turun sampai di rata-rata 25 sampai 30 FPS. Jadi itu cara kerjanya ketika suhunya udah tembus tinggi bakalan turunin performa untuk menurunkan kinerja si handphonenya biar adem lagi, dan ketika sudah adem dia bakalan push lagi ke maksimum performanya. Jadi ya gimana nih menurut kalian? Ya kalau untuk game-game lain sih yang lebih ringan ini kita nggak perlu bahas detail lagi. Performa rata kanannya dan itu pun udah stabil banget. Tapi tetap ada catatan cuy. Beberapa game pun masih belum unlock settingan FPS-nya. Ini sih Samsung perlu bener-bener perhatiin. Gak usah Genshin dulu lah, yang kompetitif dulu yang penting gitu ya. Kayak Mobile Legends, settingan max-nya cuma di refresh rate high, grafis high aja. Terus game COD Mobile settingannya bisa di frame rate ultra, tapi grafisnya cuma di very high aja. Wild Rift settingan grafis super high ya, lagi-lagi frame rate-nya mentok di 60 FPS aja. Sayang banget nih menurut gua, harusnya sih bisa dimaksimalin potensinya si 8 Gen 2-nya ya. Dan harusnya pun gak bakalan jelek juga untuk performanya untuk di kelasan game-game seperti ini. Harusnya tetap bisa perform dengan stabil cuy nantinya. Oh ya, sama satu lagi, game berat yang lagi naik daun ya, yaitu Car Extreme. Ini game mungkin ya pengecualian lah ya. Ya walaupun bisa disettingin max, tapi performanya ini nggak bagus-bagus banget sih. Ya ini wajar lah, ini game belum final release juga, jadi ya udahlah buang itu game ya. So, buat performa gamingnya, handphone ini ya pendeknya perlu ada improve lagi dari softwarenya. Masih bisa sih harusnya ditingkatin dari potensinya dari potensi si handphonenya maksud gua. Tapi ya kita harus sadar juga kalau ini S23 standar ya guys, yaitu handphone compact yang sebenarnya nggak enak-enak banget kalau buat main game karena ya handphonenya kecil cuy. Gue kurang suka kalau main handphone kecil. Sisanya gimana nih handphonenya? Terlepas dari kita ngomongin soal performa for Galaxy yang spek by sheet-nya itu di atas awan dibandingkan SoC lainnya, ini handphone udah top buat lo pakai sebagai daily driver lo. Minim banget keanehan yang gue temuin saat menggunakan handphone ini. Walaupun sebagai penerus S22 yang notabene cuma kelihatan beda dari cutout kamera sama sisi sampingnya yang sekarang lebih mengotak dan tegas, ini rasa pegangnya itu ya
nggak ada sisi yang lu rasa ini tuh ya ini handphone murah, nggak ada gitu. Tapi jujur aja gue lebih suka desain sampingnya si S22 yang lebih lengkung gitu ketimbang yang ini lebih flat ya, karena kerasa pegangnya tuh kayak kentang gitu, kayak style Android yang biasanya flagship itu kan curve gitu, atau mau kayak iPhone yang flat sekaligus gitu. Ini jadi kayak di tengah-tengahnya gitu. Tapi ya sekali lagi ini selera gitu, dan ini pun bukan deal breaker untuk kalian juga. Dan untuk kualitas serta durabilitasnya pun udah nggak usah diragukan lagi juga. Depan belakangnya udah pakai Gorilla Glass Victus 2 yang terbaru punya, dan handphone ini salah satu yang pertama pakai juga. Sampingnya pun masih pakai armor aluminium punya Samsung, serta IP ratingnya udah mencapai di IP68 pula, udah bagus banget. Ditambah ini handphone termasuk ringan pula, cuma di 168 gram aja cuy. Ya standar compact emang ya ini kelebihannya ringan gitu ya. Layarnya juga upgrade dari AMOLED 2X display, terus HDR10 Plus, Full HD Plus, Dynamic 48 sampai 120 Hz. Terus peak brightness-nya naik sekarang jadi 1750 nits, yang simpelnya ini kualitas terbaik untuk manjain mata lo. Dari sebuah handphone yang mau secara indoor ataupun outdoor ya ini udah enak banget gitu. Plus ada Comfort Shield juga buat lo ngejaga matanya biar nggak cepet lelah. Plus brightness saat dimnya ini surprisingly bisa gelap banget, tapi detailnya masih kebaca jelas. Dan hanya ada satu kekurangan yang ada pada layarnya. Tapi tenang, ini minor banget, nggak bakalan kalian sadar juga, yaitu tentang PWM-nya atau flickeringnya. Ini handphone kok kalah ya sama handphone yang harganya tuh lebih murah. Tapi ya ini minor gitu ya. Terus speaker, ya speakernya ini udah stereo pula yang bagus banget kualitasnya. Tuningnya enak, nggak mendem, bassnya sama treble-nya pun keluarin detail yang cakep banget buat tuningan dari si AKG-nya. Sekarang kita ngomongin bagian hardware-nya lagi selain dari chipsetnya. Ini handphone punya varian storage 2 jenis, 128GB dan 256GB dengan RAM-nya itu di 8GB. Tapi agak disayangkan kalau kalian pilih yang 128GB, ya ini bukan karena size-nya, tapi karena jenis storage-nya ini masih pakai UFS 3.1. Sedangkan yang lainnya atau si 256GB itu udah UFS 4.0. Ya nggak lambat juga memang, tapi ya kalau ada speed yang lebih kenceng, kenapa nggak kalian pilih aja sih? Terus juga out of the box-nya juga udah pakai One UI 5.1 berbasis Android 13 yang udah update juga, dan hasil benchmarknya di Antutu bisa dapat sekitar 1,1 jutaan. Terus juga Geekbench 5 singlenya di 1303, multinya di 4383, Geekbench 6 single itu dapat di 1903, multinya itu di 4087, dan kalau untuk GPU-nya di 3D Mark Slingshot ini dapat di 14.435 poin, watt life-nya itu di 12.141 poin. Yang simpelnya ini handphone udah nggak ada masalah lagi dari segi penggunaan kasual cuy. Ini max out di segala keperluan, bahkan sekedar multitasking aja ya is a king gitu ya, udah masuk kelas raja punya. Cuma sekali lagi buat main game ada di penggunaan harus performa ya, stabilitasnya perlu diimprove lagi cuy. Buat daya tahan punya kapasitas di 3900 mAh dengan charging 25W tanpa charger bawaan juga, jadi ya cukup standar. Tapi catatan handphone ini awet, udah bisa pakai seharian ya, gue udah tes pakai data internet pun juga udah aman, kayak udah nggak perlu khawatir lagi. Terus buat sensor pun udah komplit semua, koneksinya bisa 5G, ada NFC, bisa wireless charging, reverse charging pun juga bisa. Nah, sekarang kita bahas soal kamera Samsung S23 nih, yang racikan kamera utamanya itu di 50MP main cam dual pixel AF, terus 10MP telefoto dual pixel AF, serta 12MP ultra wide. Lalu kamera depannya pun juga ada di 12MP dual pixel AF juga. Ya sebenarnya ini ada peningkatan dari pendahulunya dengan kualitas overall yang sama-sama bagus juga. Jadi langsung aja ya kita bahas soal kamera utamanya. Dengan sistem point and shoot, ini kamera udah bagus banget. Bener-bener secara overall bisa memproses gambar dengan sangat baik. Dari segi warna, highlight, shadow-nya itu bagus banget bermainnya, terutama di area yang memang terang. Bahkan kalau dibandingkan dengan mode HDR ya Samsung ini hampir sama, karena processing dynamic range-nya itu di standarnya itu udah sebagus itu. Dari 3 sampel kita pun untuk perbandingan ini cuma ada satu aja yang ketara bedanya di bagian dynamic range-nya, dan itu pun minim banget bedanya. Bahkan untuk ultrawide
ultrawide-nya pun juga udah sebagus itu dari warnanya. Warnanya pun udah sama kayak kamera standarnya, detail tetap aman karena udah di 12 megapiksel, yaitu megapiksel yang sama kayak hasil standarnya, bahkan dynamic range-nya pun sama-sama bagusnya. Buat kamera telefoto pun juga masih ngangkat hasilnya. Walaupun hasilnya kerasa banget bukan dari kameranya langsung, jelas ini dibantu dengan processing CPU dan NPU-nya, gambarnya pun masih menyerupai hasil aslinya. Ya not the best, tapi the best untuk sebuah kamera telefoto yang nggak berbentuk periskop kayak S23 Ultra. Anyway, untuk telefotonya ini bakalan aktif ketika di zoom 3 kali sampai ke mentoknya. Terus juga untuk mode 50 megapiksel atau maximal resolutionnya untuk si main kameranya ini jelas bisa memberikan detail yang lebih. Lo bisa akses melalui aplikasi kamera standarnya atau aplikasi export pro-nya, aplikasi pro untuk lo taktik secara manual untuk foto-fotoannya. Ya kalau lo suka foto manualan tanpa efek processing dari handphonenya ya ini bisa. Cuma balik lagi untuk 50 megapiksel ini oke banget, bisa kepake buat pixel binning di 12 megapikselnya. Sekarang untuk mode malamnya, yang uniknya hasil kamera night mode di S23 ini hasilnya tuh kayak lu pakai night mode HP murah. Ini gua nggak tahu kenapa ya. Ini seriusan juga nih, gua bukan nyerang Samsung juga, tapi dibandingkan dengan mode night mode yang secara autonya ini nggak lebih bagus cuy ya. Malah kayak brightness objek itu sengaja di boost aja gitu. Memang dari detail lebih oke, tapi kalau secara keseluruhan gambar ya mending ya mode autonya aja sih menurut gua. Kalau menurut kalian gimana dari perbandingan fotonya? Buat foto potret udah jelas bagus juga, terlebih di blurriness ini rapi banget, creamy pula ya, dan objeknya pun rapi kayak 99% bisa detect objek dengan sangat rapi pinggirannya. Kalau video ya ini buat lo yang ngincer 8K ini udah raja banget ya. Bisa shoot 8K 30 fps, tapi cuma kepake di kamera utamanya aja. Sedangkan untuk ultrawide dan telefotonya ini mentoknya di 4K 60 fps aja. Soal hasil jangan ditanya, ini bagus banget dari detail, dynamic range-nya juga, bahkan stabilisasi tanpa pakai fitur stabilisasi pun udah bagus. Malah mending gak usah pakai kalau nggak butuh-butuh banget karena bakalan kompensasi ukurannya dari 4K menjadi 2K dan gambarnya itu pun bakalan cropping pula. Ya kalau Full HD sih masih aman lah ya, nggak ada masalah ya. Cuma untuk di perekaman malam sayangnya S23 ini cukup haus untuk cahaya ya. Jadi kayak video 4K dan 8K-nya jika di area gelap masih gampang munculin noise di videonya. Nah ini dia nih, gue lagi nyobain Samsung S23 yang paling compact ya. Dan hebatnya adalah si compact ini ternyata kamera depan bisa 4K. Gak masuk di akal, ini sih harusnya bisa lah buat lu konten kreator yang mencoba merintis atau mau coba bikin TikTok jelek. Tapi ya gak apa-apa gitu, kalau TikTok jelek ini pakai S23 gokil dong. Tapi kalau ngomongin soal konten kreator, gue mau nunjukin satu hal yang ini nih. Nah jadi gue mau nunjukin soal satu hal yang bener-bener baru dan gue agak kaget gitu. Karena kamera depannya itu ternyata punya pro video. Dan ini bukan soal pro-proan aja gitu, kayak misalnya nih ya, misalnya di sini kayak ada fokusnya nih, fokusnya bisa multi ya kan. Gak cuma itu aja yang gue suka, di sini ada mic-nya. Nih gue coba ya. Ya ini dari depan. Terus yang rear-nya dari belakang. Nah itu dia tuh, jadi ya karena ini juga udah 4K, lu juga punya fitur pro gitu, mungkin bisa lu mainin. Ya gue rasa sih ini cocok banget sih. Nih misalnya kita coba ya. Halo guys, ya, gue lagi di sini nih, bla 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 nih. Gue lagi konten, gue lagi di Ion di mana nih? Ah itulah pokoknya, gue ngajak gue ngevlog bro. Saya tidak begitu narsis orangnya gitu, tapi ya seperti itu. Mantap sekali bro, Samsung S23 gak cuma compact doang, ternyata imba juga. Jadi buat kamera S23 menurut gue ini handphone udah bagus banget. Secara overall nggak mengecewakan. Minusnya itu di fitur yang mungkin nggak banyak orang pakai doang ya. Point and shotnya ini udah oke banget, bagus banget ya. Tapi pertanyaan gue cuma satu. Kenapa untuk kameranya itu banyak banget aplikasinya? Ada tambahan expert RAW buat pro-nya, terus ada kamera asisten buat tambahan kameranya. Kenapa nggak dijadiin satu aja gitu? Ya memang ini opsional ya, tapi yang menyulitkan aja sih buat yang nanti si penggunanya yang pengen cobain fitur-fitur tertentu ya mesti cobain satu persatu. Gua sih lebih prefer satu aplikasi aja tapi bisa buat semuanya gitu dibanding kebanyakan kayak gini. Ya kan ujung-ujungnya ya pasti nanti cuma pakai satu aplikasi aja kan, ya kan? Ya udahlah ya, sekarang kita ke kesimpulannya aja. Apakah handphone ini worth it? Ya balik lagi ke statement awal gue aja, masih sama kok omongan gue. Dan apakah worth it buat lo upgrade handphone ini kalau udah punya handphone flagship juga?
Kalau kebanyakan duit dan pengen compact ya silakan. Tapi kalau lu cari fitur dan performa kayaknya sih nggak perlu ya. S22 aja itu masih bagus kalaupun lu belinya sekarang. Ya minor lah, gua rasa kalau lu sebelumnya udah punya flagship yang kayak S22 juga. Tapi kalau sebagai handphone flagship pertama lu ini oke banget. Selama lu nggak butuhin handphone yang gaming banget gitu ya. Yang pengen compact tapi kenceng ya bisa. Ya Samsung S23 ini bisa jadi pilihan lu. Karena ya minusnya S23 ini cuma di stabilitas performanya aja, yaitu suhunya cuy, masih belum bisa dikontrol dengan baik kalau di performa maksimal jangka waktu lama. Tapi kalau buat harian ini no worries sama sekali. Lo pastinya senang pakai handphone ini selama setahun ke depan sampai ada generasi barunya Samsung S Series. Ya, ini seriusan. Cuma tetap gue mengharapkan Samsung rolling update baru lagi buat performance update-nya sih. Kayaknya buat persoalan minusnya ini sih masih bisa diatasin dari optimalin segi softwarenya. Dan sayang banget memang kalau misalkan 8 Gen 2 for Galaxy-nya ini nggak bisa dimaksimalin di handphone ini. Karena ya hanya ada 3 handphone dari 8 Gen 2 yang tersebar punya performa lebih cuy. Ya menurut kalian gimana? Coba aja komen. Mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Samsung S23. Silakan aja diskusi di bawah. Atau mungkin kalau ada sesuatu yang perlu dibuktikan, coba aja komen di bawah. Mungkin kita bisa bantu jawab juga satu persatu soal handphone ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari referensi handphone flagship compact atau cari S22 ini S23 ini, silakan aja komen. Dan thank you juga buat distributor ponsel udah ngasih handphone ini ke kita. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk like videonya dan juga follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord. Yang semua link itu ada di Discord. Ada di Discord di bawah di deskripsi. So mungkin aja lo pembahasan gue dari nyantai. Gue jadi blank anjir. So mungkin aja sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.